Kok nggak ada hilang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya ZR. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tuh berkesempatan untuk membagikan pelajaran yang telah saya pelajari tempo hari lalu, yaitu mengenai kata baku dan kata tidak baku. Tapi sebelumnya saya kasih waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe, like di bawah ini. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan like di bawah ini. Itu sangat mendukung bagi saya agar saya tuh berinovasi, bisa berkreasi lagi untuk membuat konten, bisa semangat lagi untuk membuat konten yang sekiranya bisa membuat kalian itu terhibur dengan konten saya dan bisa menambah ilmu juga tentunya. Oke, lanjut. Mungkin sebagian dari kalian tuh tahu dan tidak tahu apa sih kata baku dan kata tidak baku itu? Kata baku pula sing digawe nglenteng to, gara rokokan. Loh. Iku bako, kudu baku, beda lah. Oke teman-teman, kita mulai dari kata baku. Kata baku atau kata formal adalah kata-kata yang digunakan setelah melalui proses standarisasi bahasa. Artinya, kata-kata tersebut telah dibakukan atau istilahnya telah mengalami kodifikasi bahasa, yaitu terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar bahasa Indonesia dengan segala varian kata-katanya dapat secara jelas digunakan dalam ragam ilmiah ataupun digunakan untuk pembelajaran bagi orang asing. Perlu diketahui bahwa kini KBBI telah mencapai jilid 5. Karena apa? KBBI itu setiap beberapa tahun sekali itu diperbarui. Artinya terdapat kata-kata baru atau kata-kata yang sudah ada pada edisi sebelumnya yang tidak mengalami perubahan ejaan ataupun sebaliknya. Jadi sebaiknya kita dalam menulis menggunakan referensi kata-kata baku itu diambil dari KBBI yang edisi terbaru, yaitu edisi kelima. Namun bagi kalian yang merasa kesulitan untuk mencari KBBI itu di mana sih? Ada cara yang sangat mudah, yaitu kalian bisa mengunduhnya di Play Store ataupun di Apple Store. Ataupun kalau kalian memang tidak mau mengunduh ataupun internalnya sudah penuh, kalian bisa searching langsung di Google, yaitu KBBI. Oke teman-teman, sekarang kita pindah kepada kata tidak baku. Yang telah saya sampaikan pada kalian semua bahwa kata baku dan tidak baku itu sangatlah berbeda. Di sini, kata baku atau kata informal adalah kata-kata varian dari kata-kata baku yang pada umumnya digunakan dalam ragam cakap. Kata tidak baku terjadi karena setiap orang itu mempunyai dialek masing-masing sehingga pengucapan dari tiap-tiap orang itu berbeda. Contohnya, setiap orang itu cenderung telah terbiasa dengan penggunaan kata resiko. Akan tetapi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilid 5, itu yang tertera bukan risiko lagi, tapi risiko. Dalam artian, resiko ini adalah kata yang tidak baku dan risiko itu merupakan kata baku. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan seseorang terhadap ragam bahasa Indonesia, yaitu ragam tulis dan ragam capa. Ragam tulis menggunakan kata baku, sedangkan ragam no tulis menggunakan kata tidak baku. Oleh karena itu, pada mulanya seseorang akan merasa kesulitan ketika menulis karena harus menyesuaikan kata-kata yang telah terbiasa atau yang telah tercantumkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya teman-teman, pernah nggak sih ada satu pertanyaan yang tersangkut pada benak kalian, yaitu jawabannya itu ada 4 faktor yang mengapa seseorang tidak sengaja menggunakan kata tidak baku. Yang pertama, kebiasaan menggunakan kata-kata yang tidak pernah dicek dalam kamus atau terlalu malas membuka kamus, yang padahal itu sangatlah penting. Kedua, terkontaminasi bahasa asing, yaitu orang-orang yang menggunakan kebiasaan buruk dalam mencampur adukan bahasanya.
Dan yang ketiga, terpengaruh oleh bahasa asalnya sehingga bingung membedakan mana yang baku dan mana yang tidak baku. Dan yang keempat, yaitu menggunakan bahasa di mana ia tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku itu sering muncul. Lah terus, lah paham kata baku karo tidak baku. Tulisin kata baku itu apa? Tambah dua ya. Oke. Apa sih penggunaan kata baku tersebut, teman-teman? Oke, penggunaan kata baku itu sangat banyak. Yang pertama, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Membuat surat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah ataupun diskusi, saat berpidato dan rapat dinas, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain sebagainya. Itu harus menggunakan kata baku. Dalam konteks di sini, kita sebagai mahasiswa ataupun siswa, kadangkala kita itu sudah ditugaskan oleh guru kita ataupun dosen kita untuk membuat karya ilmiah. Di mana karya ilmiah di sini harus menggunakan kata baku. Ketika kita sudah tidak menggunakan kata baku di dalam karya ilmiah kita, itu jika dosen ataupun guru kita memang teliti, itu akan disalahkan. Jadi, kata baku di sini itu sangat berguna sekali untuk kalangan pelajar, apalagi dalam konteks pembuatan karya ilmiah. Kalau kata tidak baku itu biasanya digunakan untuk membuat novel, cerpen, dan lain-lainnya. Dimana di novel ataupun cerpen itu kita seringkali menemui kata-kata kiasan. Nah, di situ tempatnya kita untuk menggunakan kata tidak baku. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran kata baku dan kata tidak baku di sini. Jika sekiranya ini bermanfaat bagi kalian atau menambah wawasan kalian, silakan like, subscribe, dan komen di bawah sini. Karena apa? Subscribe kalian, like kalian juga akan mendukung saya untuk membuat konten-konten berikutnya yang sekiranya dapat membantu kalian, dapat mengasah skill kalian, dan juga dapat mengasah saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.